Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Baguslah, jadi sekarang kita baikan, kata Revan sambil mengeluarkan tangan untuk meminta maaf. Ya, kita baikan. Aku juga minta maaf karena menghindarimu beberapa hari ini, jawab Dita dengan menerima jabatan tangan Revan dan tersenyum lembut. Kamu tidak salah, memang aku yang salah. Jadi kita baikan, kata Revan dengan tersenyum membalas senyum Dita. Sekarang Dita dan Revan sudah dalam perjalanan pulang ke apartemen setelah hampir lama mereka di restoran dalam rangka acara maaf-maafan. Bahkan mereka sampai apartemen hari sudah berubah gelap. Sampai di apartemen, mereka terkejut karena sudah ada beberapa orang di tempat itu. Sepertinya Revan dan Dita melupakan bahwa Bunda dan Renata ingin berkunjung ke tempat tinggal mereka. Bunda Revan yang melihat anak dan menantunya baru pulang hanya menggelengkan kepala karena baru pulang di saat dia sudah beberapa jam di apartemen itu. Bahkan sudah selesai menata makan malam di meja makan. Kalian ini pacaran tidak ingat waktu dan kondisi. Bunda langsung berkata melihat Revan yang berjalan menuju dirinya. Kapan Bunda datang? Dan Bunda tidak sopan masuk ke sini tanpa izin pemiliknya. Revan bertanya tanpa menanggapi perkataan bundanya. Terus Bunda disuruh nunggu kamu lama. Nanti Bunda lumatan nungguin anak durhaka yang kurang peka seperti kamu. Terus ngajak menantu Bunda lagi. Kemana aja kamu culik menantu Bunda sampai pulang malam begini? Kata Bunda sambil menatap tajam anaknya itu. Menantu Bunda yang mana? Yang Revan tahu Dita istrinya Revan ya. Terserah Revan lah mau kemana sama Dita. Bukan hak Bunda untuk melarang. Maklum aja Bunda, pengantin baru, balas Revan kepada bundanya. Dita hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan Revan kepada bundanya. Dia lebih memilih mendekati adiknya di dekat dapur yang sedang membersihkan sisa kekacauan dari acara masak bersama mertuanya. Maaf ya, jadi kamu yang masak, kata Dita langsung menghampiri Renata. Nggak apa-apa kak, sekali-sekali kakak sudah baikan dengan Kak Revan. Renata bertanya kepada Dita sedikit khawatir. Sudah, dari mana kamu tahu? Tanya Dita lagi dengan terkejut. Kak Revan tadi siang nelpon aku, terus nanya tentang kesukaan kakak. Katanya kakak lagi marah sama Kak Revan. Jawab Renata dengan nada masih sedikit khawatir. Oh, kakak sudah baikan sama Revan? Jangan khawatir. Jangan terlalu khawatir, Dita menjawab sambil tersenyum menenangkan adiknya. Baguslah, aku gak mau dengar nanti kakak jadi janda muda. Kakak kalau ada masalah jangan terlalu dibawa emosi. Jadilah istri yang baik, terus berikan Renata keponakan yang banyak dan lucu. Oke? Renata berkata sambil senyum dan menggoda kakaknya. Kalau itu Bunda setuju, daripada kalian sering kencang keluar. Bunda lebih setuju kalau kalian sering di rumah. Apalagi kalau di kamar buat bikin cucu Bunda yang lucu. Bunda Revan menimpali ucapan Renata di samping Dita tanpa diketahui keduanya. Dita hanya bisa menunduk menutupi wajahnya yang merona karena perkataan dari dua wanita yang ada di sampingnya. Tidak lama, Revan memanggil untuk makan, jadi Bunda dan Renata langsung ke meja makan. Sepertinya Revan sengaja mengalihkan perhatian mereka untuk menyelamatkannya dari suasana canggung tadi. Setelah makan malam, Bunda langsung pulang karena ayahnya Revan sudah menelpon dan mencari keberadaan Bunda Revan. Namun beda dengan Renata, dia menginap di apartemen atas permintaan Dita. Karena sudah terlalu malam untuk pulang, akhirnya Dita tidur di kamar Revan karena tidak ingin adiknya itu curiga dengan dirinya dan pernikahannya. Setelah membersihkan meja makan, dia langsung masuk ke kamar Revan. Di depan pintu kamar, dia melihat Revan sedang sibuk dengan laptop dan beberapa berkasnya. Tanpa menyadari Dita yang masuk kamarnya.
Karena takut mengganggu Revan, Dita memilih keluar kamar Revan, ingin ke ruang tengah. Tanpa sadar Dita membuat suara ketika ingin menutup pintu yang membuat Revan menyadari keberadaannya di sana. "Dita, kamu mau kemana? Kenapa kamu keluar? Kamu tidur saja duluan, aku ada berkas yang harus dikerjakan." Tanpa sadar Revan memberikan rentetan pertanyaan kepada Dita. Dengan mata masih fokus dengan berkasnya. "Aku takut mengganggumu, jadi aku ingin ke ruang tengah." Dita menjawab pertanyaan Revan dengan masih berdiri di depan pintu. "Kemarilah, kamu tidak menggangguku. Kalau kamu sudah mengantuk, tidurlah di kasur sana. Aku masih ada sedikit pekerjaan," kata Revan sambil menunjuk tempat tidurnya. Bukannya ke tempat tidur yang ditunjuk Revan, Dita malah duduk di samping Revan dan bertanya, "Ada yang bisa aku bantu?" Dita menawarkan bantuannya kepada Revan. "Bisa kamu bantu mengetik ini?" Revan langsung menyerahkan sebuah berkas kepada Dita. "Tentu," jawab Dita dengan senyum. "Kamu tidak mengantuk?" Revan bertanya dengan melihat Dita yang serius dengan pekerjaan yang dia berikannya. "Tidak, aku juga sering lembur biasanya," Dita menjawab dengan fokus ke laptop. "Dita, kamu cantik kalau lagi serius seperti itu." Revan mengajukan pertanyaan dengan tangan memegang beberapa berkas yang dia baca tanpa melihat ekspresi Dita dengan cueknya. Dia tidak menjawab pertanyaan Revan dan mencoba untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya karena bingung ingin menanggapi pertanyaan dari Revan. "Dita, minggu depan bisa kamu cuti beberapa hari. Soalnya aku ada undangan pernikahan relasi di luar kota. Mungkin sekitar 3 hari. Kamu mau kan menemaniku?" Revan bertanya lagi karena tidak mendapatkan tanggapan dari Dita. "Nanti ku coba minta izin dengan Iren dulu. Aku gak bisa janji. Maaf," Dita menjawab seadanya. "Bukannya Iren sahabatmu? Pasti dia mengizinkan?" tanya Revan lagi menutupi kekecewaannya atas jawaban Dita sebelumnya. "Walaupun Iren sahabatku, tapi dia tetap bosku. Jadi aku harus profesional," jawab Dita mempertegas. "Oke," kata Revan dengan menutup berkas terakhirnya. "Aku sudah selesai," Dita berkata dengan menyerahkan laptop dan berkas Revan. "Terima kasih, aku cek dulu sebentar supaya kita bisa langsung istirahat." Revan berkata dengan tangan mengelus kepala Dita dan tersenyum. Perlakuan Revan kepada Dita membuat jantungnya berdetak tanpa sadar. Dita memandang terpesona dengan Revan. Dia terkejut dengan perlakuan lembut dari suaminya itu. Sepertinya dia sangat terpesona atau sudah jatuh hati kepada suaminya itu. Revan melihat Dita yang terdiam memandanginya dengan memuja. Sungguh Revan sangat menyukai pandangan itu. Bahkan jantungnya berdetak tidak beraturan seperti ingin keluar dari tempatnya. Revan menyadari ada yang salah dengan dirinya. Selama ini dia tidak pernah dekat dengan wanita dan sekarang dia tinggal dengan seseorang yang akan mengisi hari-harinya beberapa bulan ke depan. Bolehkah dia egois sekarang ini dengan menginginkan Dita? Sungguh dia sangat menyesal karena pernah membuatnya sedih. Revan tidak dapat berpikir jernih hanya dengan tatapan Dita. Dia terpukau dengan tatapan itu, seperti merasa dicintai oleh wanita itu tanpa sadar. Revan mendekatkan wajahnya tinggal beberapa senti. Bahkan hidung mereka sudah saling bersentuhan. Dia melihat Dita yang menutup matanya siap akan apa yang akan terjadi. Revan dengan lembut mencium bibir dari istrinya itu. Sangat manis, hanya itu deskripsi darinya ketika dia mencium bibir mungil merah ceri Dita. Bahkan Revan sangat menyukainya. Tangannya pun memegang tengkuk Dita dan memperdalam ciuman mereka tidak ingin terhenti. Biarlah kehangatan ini memegang kendali hubungan mereka. Bersambung.